Radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubah fid dunya wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Hadis ini sanadnya melalui Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang Nabi sampaikan dalam hadis ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah bi 'abdihi khaira ajjala lahu al-'uqubah fid dunya. Nabi sallallahu mengatakan, apabila Allah menginginkan seorang hamba itu ada kebaikan pada dirinya, atau kalau kita artikan dalam bahasa kita, apabila Allah menyukai seorang hamba itu karena kebaikan yang ada pada dirinya. Jadi maksudnya Allah itu suka kepada seorang hamba itu kalau karena kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu. Ya. Jadi kita juga harus melakukan apa yang disukai oleh Allah agar Allah menyukai kita. Kan biasanya juga begitu. Kalau ada orang yang kita senangi, maka supaya dia juga senang kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang disukai oleh dia, supaya dia suka sama kita. Kan begitu biasanya. Ya, agar istri kita semakin suka sama kita, maka kita harus melakukan apa yang disukai oleh istri kita. Harusnya begitu, gitu maksudnya. Atau seorang istri juga begitu, agar suaminya semakin suka kepadanya, semakin sayang kepadanya, maka dia harus melakukan apa yang disukai oleh suaminya. Betul tidak, Pak? Nggak mungkin orang bisa suka sama kita kalau kita melakukan sesuatu yang dia tidak sukai, nggak mungkin. Nah, Allah pun juga begitu. Kalau pingin kita disukai oleh Allah, maka lakukan apa-apa yang disenangi oleh Allah. Nah, hadis ini mengatakan ketika Allah menyukaimu karena kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan, apa tandanya? Ajjalalahul uqubah fid dunya. Tandanya bahwa Allah suka kepadamu, sudah mulai suka kepadamu, kata Nabi, maka setiap perbuatan dosa yang kamu lakukan itu ajjala. Ajjal itu artinya terburu-buru, segera. Ya. Jadi kalau Allah itu sudah suka kepada kita, maka Allah akan terburu-buru, akan segera memberikan kita iqab, balasan dari setiap dosa yang kita lakukan ketika di dunia ini. Paham maksudnya, Pak? Nyambung nggak kira-kira? Kalau Allah suka dengan kita, suka kepada kita, maka setiap kali kita melakukan perbuatan dosa langsung dibalas sama Allah. Ya, itu tandanya Allah sayang sama kita, suka sama kita. Ya, sama dengan orang tua, Pak. Orang tua sama anaknya. Kalau orang tua yang sayang sama anaknya, itu anaknya pasti ketika melakukan kesalahan, itu anaknya pasti ditegur sama dia. Betul tidak, Pak? Jangankan melakukan kesalahan,
tidak melakukan kesalahan pun anaknya juga suka diajari nama dia supaya tidak melakukan kesalahan. Apalagi kalau melakukan kesalahan langsung, bahkan kadang-kadang dihukum anaknya. Kenapa? Dia nggak suka, dia tidak ingin kalau anaknya itu selalu dalam keburukan itu atau kesalahan itu. Makanya ditegur sama orang tuanya, atau diberikan hukuman sama orang tuanya. Itu tandanya orang tuanya sayang sama dia. Ya. Siapapun, kita pun begitu. Kalau ada sahabat kita yang suka menasehati kita, yang suka menegur kita, jangan marah sama dia, jangan dikeselin dia. Kenapa? Dia negur kita ketika kita melakukan kesalahan, itu berarti ada perhatian dia ke kita. Cuman kan kadang-kadang masalahnya kita selalu bersuuzon sama orang. Kalau kita ditegur berbuat salah, kita ditegur sama temen, itu biasanya kita senang apa enggak? Biasanya aja gitu, enggak bakal seneng kita. Sok banget sih, saya dinasihatin, ditegur, dia sendiri juga bikin salah sering. Begitu biasanya. Padahal itu bentuk perhatian dia kepada kita. Siapapun itu, seorang suami yang suka menegur istrinya ketika istrinya melakukan kesalahan, itu tanda bentuk sayangnya suami kepada istri. Istri pun sama begitu, Pak. Makanya kita kalau ditegur sama istri, jangan marah sama istri. Ya, saya sih bawainnya ke kita aja, ke keluarga kita aja bawainnya. Kalau ada istri negor kita, jangan marah sama istri. Kita berbuat salah, ditegur sama istri, dinasehatin sama istri. Kira-kira kita terima atau enggak, Pak? Terima atau enggak, Pak? Nah, kalau enggak jawab saya pulang nih. Terima. Tunggu kehancuran satu keluarga itu kalau seandainya suaminya ketika diingatkan oleh istrinya, tapi suaminya tidak menerima itu. Tunggulah. Atau ketika istrinya tidak mau mengingatkan suaminya ketika suaminya melakukan kesalahan, tunggu kehancuran keluarga itu. Berarti udah nggak ada apa-apa di antara mereka, Pak. Kalau suami istri itu sudah tidak saling tegur dalam berbuat salah, itu suami istri udah nggak ada apa-apa berarti. Sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu menegur sahabatnya ketika melakukan kesalahan. Justru sahabat yang akan menghancurkan kita adalah ketika kita berbuat salah, dia nggak mau ngingetin kita. Itu sahabat akan menghancurkan kita. Itu temen yang kayak begitu nggak usah dideketin. Itu teman bakal hancurin kita. Kenapa? Dia nggak pernah peduli dengan kita ketika kita melakukan kesalahan. Maka jangan dibalik. Ya. Itu tandanya. Allah pun sama begitu. Kalau Allah sudah mulai suka sama kita, karena kita mungkin melakukan kebaikan-kebaikan, Allah suka kepada kita karena memang kita orang yang baik, gitu loh maksudnya. Kalau bukan orang yang baik, Allah nggak suka. Kenapa diartikan hadis ini apabila Allah menyukai seorang hamba karena kebaikan yang ia lakukan? Karena kalau arti secara letterlexnya hadis ini, apabila Allah menginginkan seorang hamba menjadi orang yang baik, itu arti letterlexnya hadis ini. Itu seakan-akan Allah yang menginginkan hamba itu menjadi orang yang baik. Padahal maksudnya adalah bahwa ketika Allah menyukai seorang hamba itu karena kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, itu yang menyebabkan Allah suka kepadanya. Jadi bukan Allah yang menjadikan dia orang yang baik, dia sendiri, kita sendiri yang menjadikan kita ini menjadi orang yang baik. Kenapa seperti itu? Allah kan sudah katakan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadainahun najdain." Kami sudah berikan kepadamu, kami tunjuki kepadamu dua jalan. Kalau dalam tafsirnya kita baca, dua jalan itu apa maksudnya? Jalan orang yang benar sama jalan orang yang enggak benar. Maksud Allah apa? Silahkan kamu pilih yang mana. Kata Allah, nih ada dua jalan nih, jalan kanan, jalan kiri. Mau pilih mana? Silahkan, kata Allah. Allah nggak pernah maksa kita.
Pernah nggak Allah memaksa kita? Kamu harus jalan ini, kata enggak ada. Ayatnya tuh nggak ada Allah maksa kita kamu harus jalan ini, kata Allah. Nggak ada ayatnya begitu. Hanya saja Allah mengatakan, kalau kamu tempuh jalan ini, kata Allah, kamu akan selamat. Kalau kamu tempuh jalan ini, kamu akan hancur, sengsara kamu. Tapi apakah Allah mengatakan kamu harus jalan ini? Enggak. Kenapa seperti itu? Afala ta'qilun. Allah sudah beri kamu akal, kamu pergunakan, milih jalan mana. Pergunakan akalmu, kata Allah. Imma syakira wa imma kafura. Ini jalan orang yang bersyukur, ini jalan orang yang kufur. Kamu pilih mana? Silahkan, kata Allah. Allah nggak pernah memaksa kita. Ini jalan orang ke masjid, ini jalan orang yang ke masjid. Lawannya apa? Masjid lawannya kafe. Kafe belum tentu, kan ada tempat ngopi juga kalau kafe mah. Tempat maksiat lah pokoknya. Ini jalan orang ke masjid, ini jalan orang tempat maksiat. Mana yang kamu pilih? Silakan, kata Allah. Allah nggak paksa kamu. Hanya saja Allah mengatakan, apa kata Allah? Man amila salihan wa huwa mu'min min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Cuman Allah hanya mengatakan, barang siapa di antara mereka orang-orang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan, melakukan amal soleh, dia beriman kepada Allah, maka Allah jamin kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan di akhirat kami akan berikan balasan yang terbaik baginya. Hanya Allah mengatakan begitu. Kalau kamu pakai jalan ini orang yang bersyukur, nah itulah yang kau dapatkan. Tapi kalau kamu pakai jalan ini, kamu tempuh jalan ini, kata Allah, jalan yang satu ini apa? A'annallahu lahum adaban syadida. Kalau kamu pakai jalan ini, tempuh jalan ini, kata Allah, Allah siapkan bagimu azab yang amat dahsyat. Silahkan aja, kata Allah. Azab yang luar biasa, kata Allah. Fahasabnaha hisaban syadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Kami akan hitung dia, akan hisab dia dengan hisab yang sangat dahsyat, kata Allah, dan kami akan azab dia dengan azab nukra. Nukra itu azab yang enggak dijelaskan oleh Allah, tapi dahsyat. Nah, sekarang tinggal kita memilih yang mana. Gitu aja udah. Memilih orang benar apa enggak, gitu. Kalau kamu pilih jalan orang yang benar, maka kamu akan disukai oleh Allah. Kalau kamu sudah disukai oleh Allah, maka setiap dosa yang engkau lakukan itu akan langsung dibalas oleh Allah sebelum engkau meninggal. Langsung dibalas. Sebaliknya, kata Nabi, idza arada Allah bi 'abdihi syarra amsaka anhu bidambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Sebaliknya, kata Nabi, kalau Allah mulai sudah tidak suka sama kita, ini bahaya nih. Kalau Allah mulai tidak suka kepada seorang hamba itu, apa yang dilakukan oleh Allah? Amsaka anhu bidambihi. Allah akan tahan dirinya untuk tidak melakukan apa-apa kepada seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa itu. Enggak ada apa-apain nama Allah. Paham maksudnya, Pak? Kira-kira nyambung enggak? Kalau Allah udah enggak suka sama kita, setiap kali kita berbuat dosa, kagak diapa-apain sama Allah. Dibiarin. Amsaka anhu bidambihi. Allah tahan dirinya untuk tidak melakukan apapun kepada orang itu. Karena apa? Allah udah nggak suka sama dia. Ibarat kata kalau orang mah terserah lo deh, mau ngapain kek, bodoh amat, kata Allah. Itu bahasa kasar kita begitu. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Sampai akhirnya Allah akan berikan balasan kepadanya. Kapan? Nanti di hari akhirat. Kalau saat di dunia nggak ada apa-apain sama Allah, dibiarin sama Allah. Sama dengan orang tua tadi, Pak. Orang tua tadi begitu. Kalau anaknya salah ditegur, dikasih hukuman. Tapi kalau anak itu nggak berubah juga, tetap aja begitu, itu kira-kira orang tuanya gimana, Pak? Kesal atau tidak?
Hah? Kesel apa enggak sama anaknya begitu? Kesel. Anaknya udah dikasih hukuman, udah ditegur, udah dimacem-macemin, tapi enggak berubah juga. Akhirnya orang tuanya kesel. Apa kira-kira omongan orang tuanya kepada anaknya kira-kira? Hah? Orang tuanya akan mengatakan, sekarang terserah lo, terserah kamu, mau ngapain aja. Bapak udah nggak mau tahu, bodoh amat, terserah kamu, hidupmu dengan hidupmu sendiri. Bapak udah nggak mau tahu, betul tidak? Dan semua yang dimiliki bapaknya yang tadinya biasanya dikasihkan kepada anaknya itu akan di stop, jajannya di stop, uang belanjanya di stop, fasilitas yang diberikan bapaknya di stop. Kenapa? Bapaknya udah nggak senang sama dia, udah nggak suka sama anaknya. Kenapa? Anak ini udah nggak dengerin bapaknya. Bedanya dengan Allah, nah ini, kalau Allah memang nggak suka kepada hamba itu, Allah nggak bakal tegur dia. Mau berbuat apa saja dipersilahkan oleh Allah. Cuman bedanya dengan orang tua tadi, kalau orang tua tuh nyetop semuanya, uang jajannya semuanya di stop sama dia, orang tuanya, karena udah kesal sama anaknya. Tapi kalau Allah justru enggak. Allah mengkesal sama orang ini, dan Allah memang udah nggak mau tahu dengan dia. Mau berbuat dosa apa aja dipersilahkan sama Allah. Allah udah nggak mau tahu. Tapi masalah kehidupan dunianya justru Allah bukakan buat dia. Paham maksudnya, Pak? Maka jangan aneh hari ini orang nih, kita juga hati-hati, jangan bangga kita nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, tapi bisnis makin lancar. Ada atau tidak? Bukan ada lagi. Sampai kadang-kadang dia bangga dengan dirinya. Saya nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, tapi bisnis lancar, jabatan juga naik terus, harta bertambah terus, rumah nambah terus, mobil nambah terus, nggak pernah ibadah. Bahkan istrinya juga nambah juga. Ada nggak begitu, Pak? Hah? Banyak, Pak. Tapi kalau udah begini nih, hati-hati nih. Ini Allah berarti nggak suka sama dia, dan Allah memang biarkan aja. Terserah kata Allah. Nanti kita akan bacakan ayatnya. Baik. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, pelajaran dari hadis ini adalah fawaidul hadis. Yang pertama adalah bahwa dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menyukai yang baik-baik saja. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam hadis Arba'in, Nabi SAW juga mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi Allah tuh hanya menerima yang baik. Kalau yang nggak baik Allah nggak terima. Maksudnya nggak terima itu apa maksudnya? Allah berikan balasan dosa kepadanya. Sementara yang baik Allah terima itu sampai kepada la yas'alu ilallah. Kalimat-kalimat yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, amal-amal yang tidak baik, harta yang tidak baik, nggak sampai kepada Allah. Nggak sampai kepada Allah. Ya. Yang sampai kepada Allah itu hanya yang baik-baik aja, termasuk harta. Karena harta ini dua hal. Baik mendapatkannya, baik menggunakannya. Itu harta. Kalau satu saja juga nggak diterima sama Allah. Cara mendapatkannya baik, tapi menggunakannya nggak baik, nggak diterima juga. Atau menggunakannya baik, mendapatkannya nggak benar. Ada orang hasil korupsi, tapi membangun panti asuhan. Ya, ada nggak, Pak? Ya, hasil korupsi, uangnya dari korupsi, tapi buat membangun panti asuhan, buat bangun masjid. Kira-kira gimana itu? Sampai atau tidak? Nggak bakal sampai. Karena kalau kita pahami dari hadis itu, Allah maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka yang baik-baik saja yang diterima oleh Allah. Amal juga begitu. Amal yang baik yang diterima oleh Allah. Yang baik itu bagaimana maksudnya? Amal yang tidak dicampuri dengan
kemaksiatan. Contohnya apa? Dengan riya. Itu amal yang diterima itu begitu. Tapi kalau amal sudah dikotori dengan riya dan lain sum'ah dan sebagainya, itu amal juga rusak. Bisa nggak sampai kepada Allah. Maka hati-hati kita dalam beramal. Sekarang lagi ngetren nih, amal-amal yang selalu dipublikasikan. Ya, apa aja dipublikasikan amalnya sekarang. Auzubillah. Hati-hati. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Allah hanya menerima yang baik. Termasuk orang-orang, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah hanya menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang ada dalam golongan orang-orang yang baik. Itulah yang disukai oleh Allah. Maka kita harus memposisikan kita dalam kebaikan itu. Gitu maksudnya. Ya, selalu berada dalam kebaikan tersebut agar Allah menyukai kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini tentang al-khairu wasyarru, tentang kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan ini Bapak, ini tidak akan pernah selesai. Dua hal ini akan selalu beriringan. Selalu beriringan. Dimanapun akan selalu ada dua hal ini. Al-khairu wasyarru. Kebaikan dan keburukan. As-sira'u bainal haq wal batil. Pertentangan antara hak dan yang batil sampai hari kiamat tidak akan pernah selesai. Ini perlu kita tanamkan agar ketika muncul kebatilan itu kita nggak kaget, gitu loh maksudnya. Kayak kemarin muncul usulan, bisa nggak kalau sholat Jumat itu 2 gelombang berdasarkan ganjil genap, berdasarkan nomor HP, ya kan Pak? Ada kan usulan begitu? Dari siapa yang ngusulin begitu? Hah? Iya, DMI yang mengusulkan. DMI, Dewan Masjid Indonesia, mengusulkan supaya kalau bisa sholat Jumat itu 2 gelombang berdasarkan nomor HP ganjil dan genap. Hebat nggak? Oh mantep itu. Udah kayak ke Jakarta aja ganjil genap. Tapi sih, nah yang kayak begini maksud saya itu supaya kita nggak kaget. Kalau kita sudah memahami bahwa setiap ada kebaikan, ada keburukan, itu pasti selalu ada. Pasti akan selalu ada. Itu belum seberapa, nanti akan muncul lagi yang lain. Karena tidak akan pernah selesai. Kebaikan dan keburukan itu selalu bertentangan, tidak akan pernah menyatu. Hanya saja Allah mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil. Tapi ingat kata Allah, jangan kamu campur adukan antara hak dengan batil. Enggak akan pernah bersatu kata Allah. Gitu loh maksudnya. Jadi jangan kita pernah berharap supaya atau melakukan penyatuan antara hak dan yang batil. Gimana caranya supaya menyatukan hak? Enggak bisa kata Allah. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara hak dengan yang batil kata Allah. Enggak bakal bisa. Yang ada juga kalau kamu campur adukan, apa yang terjadi? Wa taktumul haqqa. Akhirnya kamu akan menyembunyikan yang hak. Yang muncul adalah yang batil. Jangan yang dicampur adukan. Orang yang benar sama yang nggak benar juga nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa, pasti kelihatan. Yang benar sama yang nggak benar itu pasti kelihatan, ya, pasti kelihatan. Oleh karena itu ini pertentangan ini sampai hari kiamat nggak bakal selesai. Jadi makanya jangan pernah kita berharap nih Pak, jangan pernah berharap gimana caranya supaya orang, jangankan di dunia, di negeri ini saja. Gimana caranya supaya orang jadi baik semua? Kira-kira bisa atau enggak? Orang di Indonesia ini loh, di negara ini baik semua. Kira-kira bisa atau enggak? Enggak bakal bisa. Sampai botak juga kita enggak bakal bisa. Karena apa? Ini sudah menjadi sunnatullah. Enggak bakal selesai kata Allah sampai hari kiamat. Kenapa? Karena iblis itu sampai hari kiamat enggak mati-mati. Dan sumbernya kebatilan itu ada iblis, sumber yang hak itu adalah Allah. Jadi yang bertentangan itu antara Allah dan iblis, dan itu tidak akan pernah menyatu. Tinggal kita aja memposisikan diri kita
kita posisi yang hak atau yang batil. Karena itu otomatis kalau kita tidak berada pada posisi yang hak, maka kita otomatis berada pada sisi yang batil. Udah, jangan pernah kita mengatakan saya mah enggak Ustaz, saya sih enggak alim-alim amat dan enggak jahat-jahat amat begitu. Ya, saya mah tengah-tengah lah. Ada enggak begitu tuh? Enggak bakal ada begitu. Kalau dia tidak termasuk golongan orang yang baik, otomatis dia sudah termasuk golongan orang yang enggak benar. Udah begitu aja. Ayat Allah dalam surah Al-Mujadalah. Di dunia ini hanya ada 2 golongan kata Allah. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Pertama kata Allah, hizbus syaitan, golongan syaitan. Dan golongan syaitan itu adalah orang-orang yang akan merugi kata Allah. Yang kedua, ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Golongan yang kedua kata Allah adalah golongan Allah, hizbullah, golongan Allah. Dan golongan Allah itulah orang-orang yang menang. Cuman ada 2 golongan, golongan Allah, golongan iblis, syaitan. Kalau tidak termasuk golongan Allah, maka dia termasuk golongan syaitan. Otomatis nggak bisa tengah-tengah. Oh, saya tengah-tengah aja Ustaz. Golongan siapa? Nggak ada. Ya, saya golongan Ustaz aja deh. Nggak bisa. Ya, saya golongan putih. Nggak bisa. Nggak ada golongan putih. Ya. Baik. Jadi, golongan kiri sama, golongan kiri itu golongan syaitan, golongan kanan golongan Allah. Tapi ini dalam pemahaman. Jangan sampai nanti pulang dari masjid ada yang belok kanan, belok kiri. Ini golongan kiri nih setan, ini golongan kanan Allah. Jangan. Nah, biasa di sini nih biasanya saya sama teman-teman kalau saya ke sini golongan Allah, yang kiri golongan setan. Jangan tuh berantem nanti. Jadi begitu. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, ini 2 hal ini akan selalu bertentangan. Selalu bertentangan sampai kapanpun. Jangankan di negeri ini, di RW kita saja yang paling kecil nih RW kita, mungkin gak satu RW itu orang baik semua. Nggak bakal. Jangankan RW, RT yang kecilan dikit, RT mungkin gak orang satu RT itu benar semua. Nggak bakal. Jangankan RT, dalam diri kita saja. Dalam diri kita saja ini, mungkin gak dalam diri kita ini saja baik semua. Kagak. Lihat ayat Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada setiap jiwa manusia itu kata Allah 2 hal. Fujur, takwa. Fujur itu adalah kebatilan, takwa adalah yang hak. Di dalam diri kita ini ada yang selalu bertentangan dan tidak akan pernah selesai. Di situ sudah diuji keimanan kita. Emang kalau baik semua sih nggak ada tantangannya. Nggak ada tantangannya kalau baik semua. Nggak enak juga. Nanti nggak ada yang masuk neraka. Kalau orang baik semua nggak ada yang masuk neraka. Betul tidak Pak? Iya. Makanya itu wajar. Maka oleh karena itu jangan kaget kita ketika muncul hal-hal yang mungkin kita tidak sukai, yang menurut kita ini adalah sesuatu yang batil. Jangan kaget. Emang begitulah sampai hari kiamat. Nggak akan pernah selesai. Ada acara masjid begini, ditentang sama dia. Jadi jangan Bapak Ibu mengira setiap apa yang dilakukan oleh orang-orang masjid itu semua bakal setuju. Nggak bakal. Pasti ada yang menentang. Menentangnya bukan hal yang lain ya, dalam tanda kutip, menentangnya karena kebatilan yang ia miliki. Ya. Itu akan selalu ada sampai hari kiamat. Kenapa? Karena iblis sudah bersumpah minta kepada Allah supaya tidak dimatikan sampai hari kiamat, dan sumber kebatilan itu adalah iblis, dan Allah kabulkan itu. Inilah perjuangan kita. Baik ya. Jadi yang kedua, al-haq wal batil tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Supaya kita nggak kaget ketika ada golongan-golongan. Di mana ada, kan ada pepatah mengatakan begitu. Di mana ada Musa, maka di situ ada Fir'aun.
Di mana ada Ibrahim, maka di situ ada Namruz. Di mana ada Muhammad, maka di situ ada Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Janda, sama itu semua. Ya. Biasa itu, begitu. Memang sudah sunnatullahnya mau begitu. Taib ya. Itu yang kedua. Yang ketiga dari hadis ini, bahwasanya ketika Rasulullah mengatakan Allah menyukai seorang hamba itu ketika berbuat dosa dia langsung dibalas oleh Allah. Ini artinya apa? Bahwa memang manusia itu tidak luput dari dosa. Ini juga kita harus menyadari diri kita. Jangan pernah kita merasa paling suci, paling bersih, apalagi paling benar. Hati-hati. Ini bisikan syaitan. Ya. Karena siapapun dia pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Kullu ibni Adam khata'un. Semua anak cucu Adam itu, kata Nabi, pasti pernah berbuat dosa, pasti pernah berbuat salah. Siapapun dia. Ya, termasuk ustadz juga pasti pernah salah. Betul tidak, Pak? Makanya kalau ustadz salah jangan dibiarin, ditegur. Kalau ustadz salah, tegur. Tapi negornya jangan depan orang banyak. Kadang-kadang negor ustadz kemarin salah, ustadz masuk neraka nih. Jangan begitu. Ya, negornya juga pakai adab. Panggil ustadznya. Ustadz, maaf ustadz, tadi ustadz begini-begini. Menurut saya ini salah. Bagus itu. Ya, tapi ustadznya juga terima kalau disalahin. Jangan ngeles. Karena nggak terima ngeles. Ya. Taib. Jadi hadis ini menyadarkan kita bahwa semua manusia itu punya salah. Siapapun dia, tidak ada manusia yang suci. Ya, semua pasti memiliki kesalahan. Jangankan kita tidak ingin menyudutkan Nabi sebenarnya, tapi Rasulullah SAW pun pernah melakukan kesalahan. Walaupun kesalahan yang dilakukan Nabi itu tidak dosa, tapi Nabi juga pernah berbuat salah. Walaupun dalam masalah duniawi, ya, pernah Nabi SAW. Oleh karena itu, apalagi kita, setiap saat kita melakukan kesalahan. Ya. Jadi yang ketiga, bahwa semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang keempat pelajaran dari hadis ini, tandanya Allah Subhanahu wa taala suka kepada hamba itu atau senang, cinta kepada hamba itu. Apa tandanya? Pertama, tadi Allah langsung balas setiap kali dia melakukan dosa, langsung dibalas sama Allah. Apa tujuan Allah begitu? Nabi SAW menyampaikan dalam hadis lain. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika senang kepada seorang hamba, suka kepada seorang hamba itu, begitu dia berbuat dosa, langsung dibalas sama Allah. Kenapa Allah melakukan itu? Nabi mengatakan, "Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukuha yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah." Tidaklah Allah memberikan hukuman kepada seorang hamba itu ketika dia melakukan perbuatan dosa, kecuali rasa bahwa Allah menginginkan dia saat meninggalkan dunia ini dalam keadaan gak punya dosa. Paham gak maksudnya, Pak? Kenapa Allah langsung membalas setiap orang yang ia sukai? Setiap orang mukmin yang Allah cintai, begitu dia berbuat dosa, langsung dibalas sama Allah. Apa alasan Allah begitu? Karena Allah ingin begitu dia meninggalkan dunia ini tanpa punya dosa. Gitu loh maksudnya. Supaya dia meninggal tuh nggak ada dosa. Gitu. Itulah sayangnya Allah kepada orang-orang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, tandanya Allah mencintai seseorang itu, apa yang Allah berikan? Al-bala. Rasulullah mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah itu kalau mencintai satu kaum, kata Nabi, maka Allah pasti akan menguji mereka, menurunkan bala kepada mereka. Saya tidak tahu apakah Covid ini termasuk bala, tanda sayangnya Allah kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Ya, bisa jadi juga bagi orang-orang beriman ini tandanya Allah sayang sama kita.
Cuman sayangnya kadang-kadang kita ini, walau kalau ini memang teguran buat kita, banyak juga yang tidak sadar dengan teguran itu. Bisa jadi ini tandanya Allah sayang sama kita. Kita ditegur sama Allah. Kayak ini tandanya. Itu sebabnya nanti di akhirat, Pak, orang yang paling cepat masuk yang paling cepat hisapnya itu, yang sedikit hisapnya itu, orang yang paling banyak mendapat musibah. Itu paling cepat hisapnya. Kenapa begitu? Karena dosanya sudah banyak habis ketika dia diberikan musibah di dunia. Jadi sedikit. Makanya kalau di dunia ini kita nggak pernah diuji sama Allah, nggak pernah dapat musibah, minta. Ya Allah, berikan aku musibah, gitu. Hebat bener. Mau nggak pernah sakit nih, ya Allah, kapan saya sakit nih? Kok nggak pernah sakit? Begitu. Kalau berani tapi nggak kena COVID, ya Allah, kapan saya kena COVID? Gituin. Kalau berani. Kalau saya sih belum. Tapi itulah maknanya bahwa ketika setiap kali Allah berikan musibah kepadanya, dosanya terhapus. Setiap kali iqab, bahkan ketika dia berbuat dosa langsung diiqab sama Allah. Itulah sayangnya Allah. Masya Allah. Makanya saya bilang, kalau kita dapat musibah atau mendapat kecelakaan dan apapun itu, jangan mengkambing hitamkan orang, jangan mencari kambing hitam. Apalagi sekarang kambing hitam susah. Kemarin waktu kurban aja nggak ada kambing hitam, kambing putih banyak kan. Ini kadang-kadang kita dapat musibah nih, orang dikambing hitamkan, dia naik motor boncengan sama orang, kecelakaan. Apa kata dia? Ini gara-gara dia ikut nih, saya kecelakaan. Nggak usah. Tahu nggak, Pak? Orang salafus soleh, baca dalam kisah-kisah mereka. Salafus soleh tuh, Pak, berbuat dosa kecil saja mereka, itu pengaruhnya luar biasa terhadap kehidupan mereka. Padahal yang mereka lakukan itu dosa kecil. Contohnya siapa? Imam Ats-Tsauri. Imam Ats-Tsauri luar biasa mengatakan. Dia ceritakan kisahnya. Ketika saya masuk ke dalam masjid, kata Imam Tsauri, saya melihat seseorang yang sedang berdoa dan dia menangis dalam berdoa dan berzikir itu. Dalam hatiku, kata Imam Tsauri, saya mengatakan, ini orang karena ria. Dia doa sambil nangis. Ini ria nih kayaknya orang ini nih. Dalam hatinya Imam Ats-Tsauri mengatakan begitu. Apa kata Imam Tsauri? Gara-gara aku bersuuzon kepada seseorang yang ada dalam masjid ketika itu, maka selama 6 bulan aku tidak mampu untuk bangun sholat tahajud. Bayangin, 6 bulan nggak mampu tuh maksudnya nggak kebangun. Bukan karena sakit, nggak kebangun. Kenapa coba? Karena hanya bersuuzon sama orang, tapi nggak diungkapkan. Di dalam hatinya doang bersuuzon melihat orang itu. Hanya dosa yang kayak begitu sudah menghalangi ia untuk tidak sholat tahajud. Bayangin. Tapi kita sih sekarang sih lebih hebat. Dosa kita lebih dari itu, tapi masih bisa sholat tahajud. Betul tidak, Pak? Berarti kita imannya lebih hebat dari Imam Tsauri. Salah. Orang iman itu semakin hebat, walaupun perbuatan dosanya kecil, maka dampaknya semakin terasa. Itu iman yang semakin bagus. Jangan salah. Hebatan saya dong, Ustaz. Saya masih berbuat dosa, tapi masih bisa qiyamul lail saya setiap malam. Salah. Sampai mereka menceritakan ketika berbuat dosa kecil saja, kata mereka, begitu naik kendaraan mereka, itu kendaraannya nggak mau dinaikin. Baca dalam kisah mereka salafus saleh. Berbuat dosa kecil, kan kendaraan mereka itu dulu apa? Kuda kan, onta. Berbuat dosa kecil saja, begitu naik ke atas kudanya ngelak. Naik ke atas ontanya, kendaraan mereka, ontanya ngelak, nggak mau dinaikin. Baru dia introspeksi diri, dosa apa yang saya lakukan sehingga kendaraan saya pun nggak mau saya naikin. Tuh. Makanya kalau sekarang ini mau berangkat kerja, motor nggak nyala-nyala, nggak hidup-hidup. Tar dulu. Jangan salahin motornya. Mungkin kita akan berbuat dosa, jadi motor juga nggak nyala, nggak hidup. Kenapa? Nggak pernah dicuci, nggak pernah diservis, jadi nggak nyala-nyala. Taib.
waktunya habis. Tapi terakhir dari hadis ini pelajarannya apa? Bahwa hati-hati dengan istidraj. Paham istidraj, Pak? Istidraj itu artinya Allah Subhanahu wa taala mengulur kenikmatan kepada seorang itu walaupun dia berbuat dosa. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 36. Apa kata Allah? Falamma nasu zukkiru bih. Ketika saat mereka sudah melupakan mengingatku, kata Allah, justru ketika itu kata Allah mengatakan fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka sudah merupakan aku, kata Allah, jauh dariku, kata Allah, berbuat dosa mereka, berbuat maksiat mereka, kata Allah, tapi justru ketika itu, kata Allah, aku bukakan kepada mereka pintu-pintu kenikmatan itu. Bayangkan, padahal dia berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi pintu-pintu kenikmatan itu dibukakan sama Allah. Enggak ditahan sama Allah, dibukain justru. Jabatannya dinaikin terus, kekuasaan bertambah luas, harta bertambah terus, bisnisnya tambah lancar, padahal dia bermaksiat, padahal dia tidak pernah beribadah kepada Allah. Ini hati-hati, jangan bangga. Itu berarti Allah udah nggak suka dengan kita. Jadi Allah biarin. Allahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Tafadhal, silakan. Itu namanya istidraj. Kenikmatan itu diawalkan oleh Allah di dunia, tapi di akhirat Allah tidak berikan apa-apa kepadanya. Ini yang perlu kita waspadai. Jangan pernah kita merasa hebat dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Betul. Temanya ketika Allah suka dan tidak suka kepada seorang hamba. Asyura. Dalam hal apa? Baik, jazakallah khair. Tapi yang jelas bahwa Rasulullah sudah mengatakan bahwa hari Asyura itu disunnahkan kepada kita untuk memperingatinya dengan puasa, dengan berpuasa di hari Asyura. Bahkan dalam hadis lain ditambah dengan tanggal 9-nya kemarin, Tasu'a. Jadi 2 hari. Karena ketika Nabi puasa pada hari Asyura saja, sahabat pernah mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita puasa hari ini saja, maka orang-orang Yahudi juga sama dengan kita. Maka ketika itu Nabi mengatakan, kalau begitu tahun depan, tahun depan kita akan berpuasa 2 hari, tanggal 9 dan 10. Cuman ketika itu Nabi nggak nyampe tahun depan, Nabi wafat. Tapi ini sudah menjadi sunnah, namanya sunnah hamiyah atau himmah dari Nabi SAW. Cita-cita Nabi ingin puasa tanggal 9 dan 10. Nah, terkait dengan itu, maka ini adalah bentuk orang-orang yang menjadikan dirinya yang disukai oleh Allah, melakukan kebaikan-kebaikan. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Ya, dalam hal ibadahnya kepada Allah, termasuk ibadah sunnah. Jadi jangan mengira bahwa kita ini hanya cukup dengan ibadah-ibadah wajib saja. Justru ibadah-ibadah sunnah itu kedudukannya nih, ibadah sunnah itu sangat luar biasa. Ibadah sunnah yang kita lakukan itu bisa menyempurnakan ibadah wajib yang kita lakukan. Lihat salat wajib kita. Ketika Allah menghisap seorang hamba di yaumil akhir, hadis yang sahih, Nabi mengatakan ketika Allah mengatakan kepada malaikat, unzuru ila salati abdi, kata Allah, lihatlah oleh kalian, hisaplah salat wajib hambaku ini, kata Allah, atammaha au naqasaha, apakah dia sudah menyempurnakan ibadah wajib salat wajibnya atau masih ada kekurangannya. Kalau masih ada kekurangan atau enggak sempurna salat wajibnya, kata Allah, fanzuru ila tatawwu', maka lihat salat sunnahnya, kata Allah, ada enggak dia salat sunnah.
Kalau ada dia sholat sunnah kata Allah, maka sempurnakan sholat wajibnya dengan sholat sunnahnya. Maka ibadah puasa sunnah juga sama. Ibadah-ibadah yang lain juga sama. Maka oleh karena itu ibadah sunnah itu jangan dianggap kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan gak apa-apa. Jangan. Ibadah sunnah itu menyempurnakan ibadah wajib yang kita lakukan. Ya. Allahu'alam bishawab. Saya larinya begitu Pak Haji. Ya. Tapi kalau peringatan masalah hari besar Islam, ini masih ada ikhtilaf sebagian ulama. Ya. Masalah ikhtilaf. Karena ada yang memperingati, harus ada yang tidak. Allahu'alam bishawab. Tapi kemarin terkait dengan diundurnya tanggal 1 itu menjadi tanggal 2, kita liburnya, itu banyak yang tanya ke saya, Ustaz, ini fenomena apa nih? Libur kita diundur, tanggal 1 harusnya jadi tanggal 2. Apakah sama dengan surah At-Taubah yang ayat 37? Emang benar sih, ayat 37 itu, karena ayat 36-nya kan surah At-Taubah itu Allah menetapkan tentang bulan-bulan haram. Ya kan, salah satunya bulan Muharram. Nah, ayat 37-nya itu ada dulu orang-orang kafir itu merubah bulan-bulan haram itu diundur sama mereka. Nah itulah yang ditanya ke saya, Ustaz, ada nggak hubungannya nih pengunduran libur kita tanggal 1 menjadi tanggal 2 dengan pengunduran orang-orang dulu Yahudi itu ketika mengundur bulan-bulan haram? Saya bilang kagak ada hubungannya. Lagian libur tanggal 1 Muharram juga itu liburnya siapa yang bikin? Kan pemerintah sendiri yang bikin. Dalam Islam kan nggak ada ketentuan libur tanggal 1 Muharram. Ada tidak Pak? Dalam Islam nggak ada. Yang bikin tanggal merah siapa? Pemerintah. Yang merubah, mengundurkan pemerintahnya, terserah dia. Jadi nggak ada hubungannya antara libur kemarin diundur dengan bulan Muharram yang diundur dulu. Kalau dulu bulannya diundur oleh orang-orang kafir, karena bulan haram itu bulan yang sangat dihormati, nggak boleh perang, nggak boleh membunuh. Nah karena mereka pada saat itu sedang berperang, diundur sama mereka. Bulan haram bulan depan saja, sekarang tidak. Begitu kata mereka. Itu surah At-Taubah 37. Ada nggak hubungannya kata mereka kemarin tanya sama saya? Kagak ada hubungannya, saya bilang. Tanggal merah itu yang nentuin kita, pemerintah. Yang mengundurkan juga pemerintah. Ya udah, nggak ada hubungannya dengan ayat itu. Begitu. Ya, Allahu'alam bishawab. Ada lagi? Ya. Baik, jazakallah khair. Bala yang Allah berikan, iqab yang Allah berikan, pertama ketika ia orang beriman, maka itulah bentuk tanda cintanya Allah kepadanya. Tapi ketika yang Allah berikan iqab dan hukuman itu bukan orang beriman atau orang kafir, maka itu bentuk Allah begitu bencinya kepada orang tersebut sehingga menghukumnya dengan hukuman itu. Jadi Fir'aun itu langsung dibalas itu bukan karena Allah sayang sama dia, tapi karena kekafiran yang telah lewat batas yang ia lakukan, sehingga Allah ingin menghancurkan dia segera. Itu bukan hanya Fir'aun saja. Hari ini pun siapa yang paling dilihat oleh Allah, menurut Allah, orang yang sudah berlebihan ini, maka hati-hati juga kita. Kalau Allah sudah melihat orang itu berlebihan keingkarannya kepada Allah, Allah akan hancurkan. Termasuk siapapun hari ini, kalau dia sudah berlebihan. Kita lihat saja bagaimana orang-orang yang keingkarannya berlebihan kepada Allah, matinya itu bisa dalam kondisi yang sangat tragis. Itu mulai Allah akan perlihatkan itu. Hari ini pun sama. Jadi Fir'aun itu, itulah perumpamaannya. Tapi kalau orang beriman, begitu dia melakukan kesalahan langsung ditegur sama Allah, itu bentuknya bahwa Allah sayang sama dia. Allah tidak ingin ia mati dalam keadaan berdosa, tapi Allah ingin habiskan dosanya sebelum dia meninggal. Allahu'alam bishawab. Cukup ya? Sebentar lagi mau qomat. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look.